Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini masih bersama dengan Bang Ago. Oke, Bang Ago, masih tentang emisi gas yang memang sangat berdampak pada kesehatan tadi kita bahas. Nah, selain itu, apalagi dampak terberat yang dirasakan? Sebenarnya adalah dampak yang paling berat itu nantinya adalah dampak lingkungan. Oke. Ya. Ketika polusi udara tinggi, ya kan, kemudian menimbulkan efek gas rumah kaca, itu akan memperparah perubahan iklim yang terjadi, yang menjadi kekhawatiran masyarakat dunia saat ini. Perubahan iklim yang semakin parah ini menimbulkan bencana-bencana alam, ya kan? Bencana hidrometeorologi yang kita rasakan belakangan ini, banjir, longsor, ya kan? Kemarau yang berkepanjangan, ya, puting beliung dan lain sebagainya. Itu adalah bencana hidrometeorologi yang salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan iklim. Nah, dengan mengurangi penggunaan bahan bakar yang tidak efisien ini, yang menyisakan banyak polutan di udara, itu akan mengurangi dampak perubahan iklim. Ya, mengurangi atau meredam dampak perubahan iklim pada akhirnya juga akan meredam potensi bencana yang sangat mungkin terjadi di masa akan datang. Apabila bencana sudah terjadi, itu dampaknya bukan orang menjadi sakit lagi. Orang yang sehat kalau sudah terkena bencana, banjir dan lain sebagainya, resikonya bisa hilang nyawa, harta benda dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya persoalan BBM ini persoalan serius. Kita pengen melihat masyarakat itu melihat persoalan program Langit Biru pemerintah ini bukan hanya memberikan harga petrolit murah kepada masyarakat. Ada persoalan jauh lebih besar sebenarnya, yaitu persoalan kesehatan dan persoalan lingkungan hidup. Oke, Bang Ago, ini sebenarnya program Langit Biru sepertinya memang sudah pernah gitu ya, sudah pernah. Itu kalau nggak salah sekitar tahun 1996, ya sekitar tahun itu. Nah, mengapa itu tidak sukses sebenarnya sekarang mengulang lagi? Itu seperti apa, Bang Ago? Iya, karena ya memang Indonesia punya target ya di tahun 2030 itu untuk mengurangi polusi udara gitu ya. Dan beberapa negara itu juga punya kesepakatan seperti negara-negara di Eropa itu ada standar Euro 4 ya, di mana penggunaan bahan bakar di wilayah Eropa itu harus dengan kadar oktan yang tinggi gitu. Memang di satu sisi kita punya didesak oleh masyarakat global, tapi sebenarnya maknanya bukan karena kita didesak ya, tapi karena memang ada kebutuhan, ada kepentingan ya. Daripada kita terus mengeluarkan belanja misalnya BPJS kesehatan yang disebabkan oleh penyakit yang disebabkan oleh polusi. Kenapa tidak lebih baik kita meredam itu? Jadi meredam orang yang banyak mengidap penyakit itu. Kita selalu berhadapan dengan bencana-bencana alam. Kenapa kita tidak berpikir bagaimana caranya kita ke depan di masa yang akan datang bencana-bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim itu bisa kita kurangi. Oke, nah salah satunya adalah program Langit Biru, yaitu memang Pertalite itu lebih baik digunakan daripada premium ya, Bang Ago, yang sekarang harganya setara dengan harga premium. Nah, bagaimana kesiapan dari BBM itu sendiri, Bang Ago? Nah, apakah sudah siap? Nah, inilah yang menjadi concern di tajuk kita kali ini ya. Kenapa? Dengan harga yang murah artinya terjangkau oleh masyarakat. Dengan harga yang terjangkau masyarakat artinya banyak masyarakat yang cenderung untuk membeli BBM yang lebih murah atau murah tapi kualitas lebih bagus. Itu sudah hukum pasar seperti itu. Nah, artinya apa? Dengan banyaknya kebutuhan itu diharapkan pemerintah juga harus siap secara supply. Jangan sampai ketika demand itu tinggi, supply-nya tersendat ya. Atau ini disimpangkan, ada permainan seperti itu. Nah, ini yang dalam tanda kutip salah satu titik poin dari tajuk kita kali ini. Kita pengen penyaluran bahan bakar yang ramah lingkungan ini benar-benar
tersedia untuk masyarakat. Oke. Jangan sampai programnya ada tetapi bahan bakarnya tidak ada. Oke. Kan itu yang karo. Iya, yang jadi perhatian sekali ini harusnya apa Bang Ago? Jangan sampai ada penimbunan atau penyelewengan seperti itu sebenarnya Iya, apa? tentu saja pihak penyalur dong Oke. yang mendistribusikan bahan bakar di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kita berharap, kita dukung lah kebijakan ini, tapi kita juga menginginkan adanya jaminan ya distribusi yang bisa mencukupi permintaan. Dan kalau bisa, yang paling penting itu sebenarnya adalah mengedukasi masyarakat di balik misi, di balik program ini. Bukan sekedar nilai ekonomi saja. Wah, kita dapat BBM lebih murah nih, ya kan? Kekhawatirannya apa? Nanti setelah ini kan program ini hanya berlangsung 6 bulan. Kita tidak tahu ya apakah akan diperpanjang lagi oleh pemerintah. Tapi kekhawatirannya kalau pesannya tidak sampai, ya nilai-nilai yang sebenarnya diperjuangkan di balik program ini tidak sampai ke masyarakat. Nanti ketika program ini selesai, harga petralit kembali lagi ke harga normal, masyarakat kembali lagi ke bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Oke, nah untuk itu Bang Ago, jadi apa yang akan atau sudah dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat? Iya, jadi ini program diskon, oke lah bagus. Tapi ke depan memang perlu ada pesan yang benar-benar disampaikan ke masyarakat bahwa program ini tidak semata-mata memberikan BBM murah, tapi BBM berkualitas dan ramah lingkungan. Betul. Dan yang paling penting kalau perlu ya diberikan ketegasan. Kalau memang kita tidak memerlukan lagi premium, ya sudah, jangan hadirkan lagi premium di pasar. Karena kalau hal ini dikembalikan ke mekanisme pasar, kecenderungan seperti saya katakan tadi di awal, masyarakat itu pasti akan mencari barang yang lebih murah, gitu loh. Tapi makanya di sini ada peran pemerintah, butuh ada ketegasan pemerintah. Ada beberapa pemerintah daerah, wali kota Makassar, wali kota Bandung, wali kota Palembang, mereka itu berkirim surat ke kementerian terkait agar di daerahnya tidak lagi disuplai oleh bahan bakar dengan kandungan timbal tinggi, gitu. Artinya ada beberapa daerah sebenarnya punya kesadaran. Ya sudah, kita tidak usah sediakan lagi di pasar BBM yang memang tidak kita perlukan atau tidak kita harapkan untuk digunakan masyarakat. Jadi ngapain setengah-setengah, gitu. Oke, intinya adalah harus maksimal dengan program ini ya. Oke, dan kita tentunya tajuk kali ini mendorong itu semua, Bang Ago. Baik, Bang Ago, nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, pemerintah memang harus turun langsung ke lapangan dan juga mengevaluasi dari program ini. Jangan sampai BBM yang dibuat menjadi murah digunakan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan juga mengabaikan apa tujuan dari program ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.